Ibu bapak, saudara, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada saat ini dari rumah masing-masing, kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online GKJ Wirobrajan. Pada Minggu Paskah yang ke-6, 17 Mei 2020 saat ini, kita akan menggumulkan tema mengalirkan kasih di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Marilah kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Pada minggu ini, kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Karena itu, dengan berdiri kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 73, bait 1 dan 2, Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan
Botum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Setiap pengikut Tuhan Yesus yang dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengangkat hati, mengagungkan Allah sumber kasih, yang sungguh kasih setianya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Pelengkap Kidung Jemaat 219, di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi
dosa. Jemaat kasih, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kepada kita yang sungguh mengaku, menyesal, dan datang di hadirat Allah mengharapkan pengampunannya. Terimalah berita anugerah yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal pertama ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Dan marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan satu dengan yang lain, salam damai. Dengan masih berdiri, kita yang telah diampuni dan disucikan, marilah kita menyatakan kesanggupan untuk tetap hidup di dalam Tuhan.
karena bahkan segala kejahatan kita tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran dan keagungan kasih Allah. Nyanyian Kidung Kesanggupan, nyanyikanlah Kidung Baru 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Kedap-kadaran diriku, tertinggal pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, yang telah menjelma. Dia menjadi yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lenyap, meskipun orang yang kecil telah menjauh tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Untuk sebagai manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersuka cita sebab di setiap kita berbakti, di sana kita selalu berhadapan dengan kemurahan dan keagungan Allah. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita mengaturkan segala syukur dan permohonan supaya Roh Kudus yang telah mengampuni dan menyucikan kita juga mengaruniakan hikmat supaya kita sungguh dapat mendengar, menghayati, dan melakukan firman Allah. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Putramu, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam Allah Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan kami. Siapakah diri kami Bapa? Sebab kami menyadari jika kami berbakti bukan karena kami layak dan benar, tetapi Engkau sendiri yang telah berkenan memanggil. Bahkan ketika nyata dosa celah kami, Engkau berkenan untuk mengampuni dan menguduskan. Kami hidup bukan karena kami layak. Kami hidup karena kami sungguh Engkau kasihi. Dan kasih-Mu lah yang telah menjadi sumber pengharapan kami, yang membuat kami percaya di dalam Allah Engkau memiliki rancangan kemuliaan bagi setiap ciptaan-Mu. Maka Bapa, terlebih kami, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, sebentar lagi akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau membuka pikiran, menerangi batin dan jiwa kami, memampukan kami mendengar, menghayati dan melakukan. Supaya kami yang telah diampuni, hidup kami bahkan sisa hidup kami adalah menjadi alat-alat kebenaran-Mu,
menjadi sarana kesaksian-Mu. Dengan demikian hidup kami yang begitu singkat boleh berarti karena kami boleh menggenapi rancangan Tuhan. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kini urapilah hamba-Mu, mampukanlah untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah, Juru Selamat kami, Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengar bacaan Injil yang hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yang demikian kita akan terima tampilan video berikut ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nah, kini kita sudah mendekati minggu-minggu menjelang Pentakosta. Dan hari ini ketika Tuhan bersabda untuk menjanjikan penghibur, kita diajak menggumuli tema seperti yang tampilan judul LCD, mengalirkan kasih, yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Next. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan menampilkan sosok gambar yang seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Gambar tersebut menggambarkan seorang yang bernama Dale Schroeder. Orang Amerika, usianya 86 tahun. Dan dia sendiri juga sudah meninggal pada tahun 2005. Pria tua ini, Dale Schroeder, hidup dalam segala kesederhanaan. Pekerjaannya adalah sebagai seorang tukang kayu. Bahkan pekerjaan ini tidak main-main.
dijalani selama 67 tahun. Saya bandingkan dengan saya, kalau jadi pendeta saja 30 tahun, 30 tahun tidak genap. Tetapi Del Schroeder telah bekerja sebagai tukang kayu 67 tahun. Terhitung sejak remaja sampai dengan usia 80 tahun dia masih bekerja. Baru beberapa tahun menjelang ia meninggal dunia, dia sudah berhenti bekerja. Sebagai tukang kayu hidupnya sangatlah sederhana. Sahabatnya memberi kesaksian, barang yang paling mahal dan berharga itu celana jeans. Itu pun satu pasang. Satu dipakai untuk bekerja. Satu lagi celana jeans dipakai Del Schroeder untuk pergi ke gereja. Sedihnya lagi, sudah hidup sederhana, Del Schroeder tidak memiliki siapa-siapa. Artinya dia tidak menikah dan dia juga tidak memiliki anak. Dan dia meninggal dunia. Sedih memang. Tetapi Del Schroeder menjadi terkenal, saya ikut tampilkan bukan karena kemiskinannya, bukan karena kesederhanaannya, juga bukan karena kesepiannya. Kalau sekedar tidak menikah, hidup sederhana, banyak juga orang yang nasibnya sama dengan Del Schroeder. Yang istimewa justru karena dia 67 tahun bekerja. Dia sejatinya tidak miskin, benar punya 2 celana jeans. Tetapi dia sendiri selalu menabung dan menabung. Del Schroeder ketika ia tua sadar, tidak punya ahli waris, tidak punya istri dan anak. Maka Del Schroeder kemudian membuat wasiat. Dan inilah yang membuat dunia tercengang. Dalam wasiatnya, seluruh tabungannya menjadi harta warisan. Dan warisan itu dinyatakan kepada pengacara bahwa seluruh kekayaan saya yang saya tabung, saya siapkan untuk pelajar-pelajar di kotanya, Iowa, Amerika. Barang siapa yang ingin kuliah, silahkan memakai harta warisannya. Dan ketika dibuka wasiat dan harta warisan dari Del Schroeder sendiri, terhitung 3 juta dolar Amerika. Kalaupun mau dihitung sama dengan rupiah, hitungannya sekitar 4,2 miliar. Jadi sejak meninggal 2005 sampai tahun kemarin 2019, segala kekayaan Del Schroeder telah meluluskan 33 sarjana. 33 sarjana. Del Schroeder tidak menuntut imbalan, dia sudah meninggal. Del Schroeder hanya meninggalkan sebuah pesan. Kamu tidak perlu dan tidak mungkin membalasnya. Tetapi kamu cukup untuk mengingat. Dan aku mohon, tirulah apa yang telah aku lakukan. Inilah kisah yang sangat menginspirasi dari Del Schroeder. Next, apa yang bisa kita pelajari dari makna hidup Del Schroeder? Karena kita ingin belajar makna tentang kesendirian. Pada dasarnya kalau orang sendiri itu dianggap kesepian. Apalagi kalau dianggap tidak punya anak. Lebih-lebih kalau tidak punya suami atau istri, itu dianggap orang-orang yang kesepian. Betapapun kaya banyak harta, itu tidak dapat menghibur. Apa toh artinya punya apa-apa kalau hidup ini juga tidak punya siapa-siapa? Bapak Ibu Saudara mungkin malah pernah mendengar bahwa kalau kesendirian itu kesepian yang mengerikan, sampai ada istilah jones, jomblo, ngenes. Jadi kalau nggak punya siapa-siapa itu ngenes, itu menderita, itu kesepian. Tapi Schroeder menunjukkan pada kita, iya, hidup memang tampaknya sendiri. Tetapi tidak perlu ngenes kalau hidup bukan untuk diri sendiri. Del Schroeder mau menunjukkan kepada kita yang namanya kekuatan kasih. Sebab kasih itu tidak cukup untuk dirinya sendiri.
Kasih itu akan selalu mengalir dan justru mau menunjukkan orang kalau memiliki kasih tidak akan pernah merasa kesepian. Next. Dan hari ini sebelum belajar mengalirkan kasih, dengarlah Tuhan Yesus bersabda di ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa jones atau ngenes. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bahwa Tuhan akan selalu hadir. Tuhan akan selalu menyertai. Bahkan Tuhan akan mau berdiam di dalam diri kita. Aku akan pergi. Tetapi aku akan memberikan kepadamu. Dan ini ingat. Melalui Yesus Kristus. Kita diberikan sang penolong atau parakletos. Yaitu roh kebenaran. Di dalam Kristus kita yang diampuni. Kita juga dimateraikan melalui roh kudus parakletos. Apa toh itu Pak? Dari istilahnya luar biasa. Parakletos itu memang pertama artinya penolong. Itu menjamin betapapun kita lemah, betapapun kita tidak berdaya, ada pribadi, bukan jauh tetapi diam dalam diri kita yang akan memberikan kita kekuatan. Betapapun lemah kita pasti akan dikuatkan, kita pasti akan ditolong. Parakletos juga artinya penghibur. Ini artinya betapapun kata penghibur mesti berkaitan dengan kesusahan. Jadi betapapun ada persoalan, ada kesusahan, ada kedukaan. Karena kita memiliki pribadi penghibur, kita mesti tetap memiliki pengharapan. Tidak pernah sendiri, ada penolong, ada penghibur. Melalui karya Kristus di dalam kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka paling penting jangan sekedar mengaku Kristen. Tapi coba lihat, kalau aku sungguh-sungguh mengasihi dan percaya pada Kristus, pertama berarti kita tidak akan pernah merasa kesepian. Ditinggal siapapun, entah tidak menikah, entah mau jadi duda, janda, ditinggal anak ataupun ditinggal orang tua, di dalam Kristus kita tidak pernah kesepian. Sebaliknya, bahkan sekalipun kita seakan-akan tidak punya siapa-siapa, kita memiliki penolong, kita memiliki penghibur, kita selalu ada kekuatan, kita selalu memiliki pengharapan. Dan ini yang ketiga, justru dengan demikian, maka setiap pribadi Kristen akan selalu memiliki kasih yang berlimpah-limpah. Keselamatan, pulihnya relasi kita dengan Allah membuat kita memiliki kasih yang berlimpah-limpah. Delsruder buktinya. Dia meninggal tetapi 33 sarjana lahir. Dia tidak mengenal orang-orang yang akhirnya hidup lulus sebagai anak-anak Delsruder, itu julukannya. Para sarjana melalui beasiswa Delsruder. Tetapi itu buah kasihnya. Satu jin untuk gereja. Tetapi telah menyatakan kasih untuk 33 sarjana yang dibantunya. Next. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau hari ini kita mau belajar mengalirkan kasih, kita harus pahami dulu bahwa ini bukan kasih yang murahan. Bukan kasih yang obral. Kasih murahan obral itu yang mudah memberi, maksudnya lalu membawa rasa senang, lalu membawa rasa pesona, bukan sekedar itu. Saya mengatakan murah dan obral itu kalau kasihnya umurnya pendek, singkat. Senangnya itu singkat. Saya menyatakan obralan kalau mudah gonta-ganti. Senangnya A, besok senangnya B, besok senangnya C. Itulah kasih yang murahan. Terkadang kasih seperti ini adalah ketika kita ingin menyenangkan banyak orang. Tetapi kita mau diajarkan kalau kita tidak pernah sendiri.
Kalau kita memiliki penolong yang memberi kekuatan dan harapan, maka kita harus memiliki kasih seperti kasih Kristus. Maka dikatakan di ayat ke-15, ini yang kasih Tuhan Yesus harapkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ukuran kasih menurut Tuhan Yesus bukan kesenangan. Kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kita sungguh mengasihi Yesus, berarti kita punya ketaatan. Dan yang namanya taat itu tidak bisa hanya singkat. Taat ini terus menerus, lama. Yang namanya taat juga harus diikuti kesetiaan. Karena kalau enggak setia itu mesti berubah-ubah. Kekal dan tidak berubah-ubah itulah kasih. Dan bukti kasih yang Tuhan harapkan yaitu kita mau taat dan setia. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi Kristus, kita harus memperagakan Kristus sendiri. Kita harus mengalirkan kasih sebagaimana kasih Kristus yang telah kita terima. Sekali lagi bukan sekedar menyenangkan banyak orang, bukan sekedar membagi-bagi bantuan atau hadiah, tetapi kasih seperti kasih Kristus. Mengalirkan kasih Kristus itu memperagakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih seperti apa itu Pak? Mari kita lihat satu-satu. Kalau kita ukurannya mengalirkan kasih. Next. Pertama, kasih adalah tindakan. Betapa sering kita itu yang sebut kasih, tetapi kasih baper. Kasih yang bawa perasaan. Bukan kasih yang hanya digerakkan oleh perasaan. Kasih yang digerakkan oleh tindakan itu adalah kasih yang selalu butuh keberanian. Jadi betapapun aku disakiti, perasaanku dilukai, aku punya keberanian bukan untuk membalas. Kasih yang harus kita alirkan adalah kasih tindakan, bukan kasih dengan perasaan. Kita harus tetap berbuat kasih, bertindak kasih. Sekalipun hati kita, rasa kita tidak enak, tetap harus bertindak kasih. Itu kasih yang harus dialirkan. Kedua, next. Kasih adalah pengorbanan. Ini berarti praktek kasih yang dialirkan bukan kasih yang mencari keuntungan. Sebab kasih yang pengorbanan justru kasih yang tidak mau hitung-hitungan. Bukan untung, bukan rugi, bahkan berani rugi. Kasih pengorbanan itu berarti aku siap tombok. Aku tidak akan hitung-hitungan. Bahkan aku mungkin tidak mendapat keuntungan apapun. Tetapi kebahagiaannya adalah pengorbanan. Itu yang dialirkan. 3. Kasih yang adalah pengampunan. Jadi kasih tidak selalu menghadapi kesenangan demi kesenangan. Bahkan boleh dihadapi dengan kesalahan, dengan kebencian. Tetapi kasih yang dialirkan adalah tidak dendam. Bahkan selalu bersedia memaafkan orang-orang yang salah kepada kita. Kasih yang mengampuni tidak membalas menyalahkan, tidak kemudian maido yang menyalahkan. Sebaliknya apapun salahmu, aku bersedia untuk mengampuni. Itu peragaan kasih Kristus. Next. Dan juga adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu berarti kita tidak boleh memilih-milih siapa yang kita kasihi. Itu artinya kita tidak boleh membeda-bedakan siapa yang akan kita kasihi. Aku punya kasih berlaku untuk semua orang. Mau tua, mau muda, mau cantik, mau jelek, mau cakep. Apapun karakternya, apapun cara pandangnya, betapapun tidak cocok dengan kita, tetap kita kasihi. Itu yang namanya tanpa syarat. Saya sering mendapati justru orang-orang kalau kasihnya pilih-pilih. Yang itu enggak disingkirkan, itu enggak cocok disingkirkan, itu orangnya jelek disingkirkan.
Saya sering menyaksikan orang-orang itu malah akhirnya disingkiri sendiri dan tersingkir dalam kehidupannya. Maka kasih yang sejati itu tanpa syarat, gak bisa milih, gak bisa perlu membeda-bedakan, tetapi semua dikasih apapun perbedaannya. Kelima, nah ini terakhir. Kasih yang dialirkan adalah kasih ketulusan. Berarti bagaikan gambar betapapun ada tanah keras, tanaman ini tetap tumbuh. Ini artinya kasih tidak pernah mengharapkan balasan. Betapapun balasannya enggak enak, ya aku memang enggak ngarep kok. Tujuanku tidak melihat balasannya kok. Tidak boleh menuntut imbalan. Bahwa kita seakan-akan mengasihi supaya kita dikasihi, itu bukan tulus. Apapun imbalannya, apapun balasannya, kita tetap mengasihi. Itulah yang Tuhan harapkan. Kita tidak pernah sendiri, kita punya penolong, kita punya penghibur, maka dalam hidup kita harus berlimpah kasih. Tindakannya berlimpah, pengorbanannya berlimpah, pengampunannya berlimpah, tanpa syaratnya berlimpah. Ketulusannya juga berlimpah. Hari ini kita belajar, awas. Ketika orang merasa sendiri, biasanya banyak alasan. Karena kalau sudah merasa sendiri lalu mengasihi diri, lalu lebih banyak membangun pertahanan diri, curiga, dendam, hitung-hitungan, mutungan. Itu karena justru orang-orang yang merasa sendiri. Sekali lagi, orang yang percaya pada Kristus tidak pernah merasa jones, tidak pernah merasa jomblo ngenes. Orang di dalam Kristus selalu memiliki kekuatan penolong, memiliki pengharapan dari penghibur. Dan yang lebih penting, orang di dalam Kristus, dia memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk mengasihi, yaitu mengalirkan pengorbanan, mengalirkan pengampunan, mengalirkan tindakan tanpa syarat, bahkan juga ketulusan. Dan tindakan aliran kasih itu kekal, tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh singkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini selalu menunjukkan akan ada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ketika dikatakan mengalirkan kasih, Tuhan mau menunjukkan kasih tidak mungkin kalah. Kita tidak akan pernah kalah kalau kita mengasihi. Tapi kita pasti kalah kalau kita menahan diri untuk mengasihi. Maka alirkanlah kasih. Karena dalam kasih kita tidak mungkin kalah. Dalam kejahatan kita mengampuni. Dalam segala hal yang kesusahan kita siap berkorban, kita siap tulus tanpa imbalan, dan disinilah menunjukkan kasih akan selalu menang di dalam segala hal. Inilah pengharapan kita dalam segala kesulitan. Percayalah, alirkanlah kasih, karena kasih tidak mungkin terkalahkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita atas kebenaran firman. Di dalam Allah kami tidak pernah sendiri. Di dalam Allah bahkan berlimpah-limpah kasih. Apa yang tampaknya sederhana, lemah dalam diri Delsruder, di sana ada kasih yang begitu melimpah. Bahkan meskipun Delsruder tiada, kasihnya telah memberi kelulusan bagi 33 sarjana. Supaya kami tahu dunia memang akan semakin jahat. Dunia mungkin semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kasih tidak akan pernah terkalahkan. Dalam kesulitan ini kami tidak pernah sendiri. Engkau mengaruniakan penolong, kekuatan. Engkau mengaruniakan penghibur yang memberikan pengharapan. Dengan demikian tiada alasan kami untuk berhenti mengasihi. Justru sebaliknya, jika kami mengasihi Allah, Engkau menghendaki ketaatan dan kesetiaan kami, keteguhan kami untuk terus-menerus mengalirkan kasih.
Sebab kasih tidak ada kekalahan. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan. Dunia tidak sempurna. Tetapi kasih akan menyempurnakan segala sesuatu. Bahkan kasih justru menjadi begitu sempurna saat menghadapi ketidaksempurnaan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan demikian kami siap menghadapi hidup sekalipun banyak masalah, bahkan banyak penolakan. Tetapi kami percaya bahwa kasih tidak mungkin kalah. Di dalam Kristus yang telah memenangkan kasih bagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kita memasuki pengakuan iman rasuli. Untuk itu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk mengaturkan segenap rasa syukur bersama permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami boleh bersukacita oleh penghiburan dari sabda-Mu, bahwa sejatinya kami tidak akan pernah sendiri. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau memberikan kami pribadi penolong yang menyertai, bahkan yang tinggal di dalam diri kami, yaitu Allah Roh Kudus. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami selalu mendapatkan pertolongan, kekuatan. Kami selalu mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Sehingga kini Bapa tidak ada alasan kami merasa kesepian dan sendiri. Sehingga kini Bapa kami percaya bahwa kuasa keselamatan Allah menjadikan kami berlimpah-limpah kasih. Karena kasih tidak cukup hanya untuk diri kami sendiri. Bahkan kasih akan terus berlimpah. Sekalipun kami tiada, kebaikan pun akan terus mengalir. Terima kasih. Maka Bapa, kami ingin belajar untuk terus-menerus mengasihi. Kami ingin sungguh menjadikan kesaksian bahwa kasih tidak akan mungkin kalah di dalam segenap pergumulan. Kini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami memohon belas kasih Allah di dalam kehidupan dunia yang sedang prihatin karena wabah virus corona ini. Karena kami tetap percaya Engkau yang memegang, berdaulat penuh dan mengendalikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan berkenan mengangkat segala wabah dan pandemik ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengakhiri, supaya kami juga boleh kembali berkumpul berbakti, supaya kami boleh melanjutkan tugas kehidupan kami yang lalu. Tetapi jikalau Tuhan belum berkenan untuk saat ini, biarlah kami terus merasakan kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu. Sekalipun pandemik ini belum berakhir, kami tetap boleh dapat bertahan. Kami boleh dapat melewati, bahkan kami pun boleh juga berkemenangan saat kami menghadapi pandemik ini. Tidak menjadi lemah, terlebih kalah. Karena itu kami juga memohonkan hikmat bagi pemimpin bangsa kami,
di dalam mengusahakan kesejahteraan dan memulihkan keadaan. Dan biarlah kami semua sebagai bangsa dan masyarakat juga patuh untuk mendengar, supaya kami bersama-sama boleh bekerja, bergotong royong, sehati dan sepenanggungan di dalam pandemik ini. Semua boleh kami tanggung bersama sebagai beban yang lebih ringan. Semua boleh kami kerjakan bersama, justru dengan demikian cepat dapat kami selesaikan. Terima kasih. Maka kami pun juga memohonkan berkat bagi para pejuang di garis depan, segenap tenaga medis ataupun para tenaga pelayan publik yang telah mengorbankan diri untuk tetap melayani dan menopang kehidupan. Engkau jaga dan lindungi, Engkau berkati karya pekerjaan tangan mereka untuk juga menopang pemulihan kondisi ini. Sekalipun mereka meninggalkan keluarga, Engkau pun menjaga dan memelihara keluarga yang mereka tinggalkan. Demikian pula kami membawa segenap mereka yang terdampak, baik secara jasmani atau kesehatan, sebagai pasien, sebagai PDP ataupun ODP, bahkan orang tanpa gejala. Kami mohon lawatan, kami mohon jamahan Tuhan untuk menghibur dan memulihkan. Kami mendoakan yang terdampak secara ekonomi karena kehilangan penghasilan, biarlah mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Sungguh di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, Engkau tetap menopang memelihara, sebab kesetiaan-Mu Bapa adalah kesetiaan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tetapi tidak lupa kami mendoakan dalam dampak sosial, mereka yang kemudian menjadi terstigma, ditolak oleh masyarakat. Tuhan karuniakan penghiburan, Tuhan juga karuniakan hikmat supaya kami sadar stigma tidak pernah memberi penyelesaian, stigma malah merusak relasi, bahkan stigma membawa kami gagal untuk menghadapi pandemik ini. Engkau akhiri berbagai stigma yang ada. Biarlah kami dewasa menerima informasi, bersikap dengan tepat dan bijak, bukan hanya menanggapi dengan stigma-stigma yang akan memperkeruh suasana keadaan bangsa kami. Dan pakailah gereja-gereja Tuhan untuk tetap bertumbuh dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap mencintai firman Tuhan, karena sejatinya kami pun memiliki banyak waktu di rumah. Terlebih kami tidak melupakan tugas panggilan dalam bersaksi dan melayani, supaya kehadiran gereja di saat ini, sebagaimana kehadiran Yesus Kristus yang berbela rasa dengan dunia, mampukan kami juga ambil peran serta untuk turut menanggung penderitaan bangsa dan masyarakat. Bapa, kini kami juga membawa segenap jemaat-Mu. Yang sakit kami mohon lawatan kesembuhan, yang usia lanjut kami mohon perlindungan. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera. Mereka yang disabilitas Tuhan lindungi, dan Tuhan jauhkan dari godaan penyakit dan kecelakaan. Dan bagi keluarga mereka yang merawat, semua kami bawa dalam doa. Kiranya Tuhan juga berkenan mengaruniakan bakti, kesabaran, kelemah lembutan di dalam merawat anggota keluarga yang berkebutuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi pergumulan kami pribadi masing-masing, yang tetap harus melanjutkan tanggung jawab di tengah keterbatasan, dalam tanggung jawab belajar, bekerja ataupun beribadah. Mampukan kami tetap memberi yang terbaik. Mampukan kami melihat kesempatan ini menjadi peluang juga untuk mengembangkan diri. Bukan menjadikan kami bosan dan mengeluh, tetapi kami semakin menemukan kehadiran Allah sekalipun di masa-masa yang sulit, pertolongan Tuhan sekalipun di dalam penderitaan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang panjang dan jauh dari sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau mendengar, Engkau menyempurnakan. Hanya semata-mata karena doa ini kami panjatkan, oleh iman kami beralaskan rahmat anugerah Tuhan Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup,
Tuhan kami, Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memasuki persembahan syukur. Persembahan syukur akan dapat kita kumpulkan langsung ke kantor gereja atau melalui rekening GKJ Wirobrajan. Sebelum bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan kita akan dasarkan dengan ayat pengantar persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa kepadanya persembahan syukur kita dengan menyanyikan kidung persembahan, kidung jemaat 295 bait 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang boleh senantiasa memberi berkat dan kehidupan bagi kami sampai saat ini. Saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, boleh mengucap syukur Tuhan atas segala urapan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan dan kesehatan yang hanya dapat dari-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membawa segenap ungkapan rasa syukur kami melalui ibadah ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Sedikit, tapi kami yakin dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan kami mau menyerahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dalam segala kondisi, kiranya boleh senantiasa mengungkapkan seluruh ungkapan rasa syukur kami. Dan kami berdoa Bapa bagi para majelis yang boleh mengelola persembahan yang kami kumpulkan ini, kiranya Engkau urapi, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola setiap persembahan yang ada. Semuanya hanya untuk keluhuran nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami hendak undur dari tempat ini, melanjutkan kehidupan kami di tengah masyarakat dan keluarga. Kiranya Kau berkati kami, agar kami mampu mewujudkan dan mengalirkan kasih kepada orang di sekitar kami. Dan kami hendak menyempurnakan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Dan kini mari saatnya kita untuk menyatakan dan mengalirkan kasih. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kebencian yang harus kita hadapi, bersama kita menyatakan kesiapan diutus, nyanyian pengutusan, nyanyikanlah Kidung Baru 204 di dunia yang penuh cemar. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Demikian Ibu Bapak, Saudara, ibadah Minggu Paskah yang ke-6 pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.